Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipin dari Program Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan tema filsafat, moral atau etika. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah filsafat ilmu yaitu Dr. Randes Haji Amaluddin S.Ban Miru MPD. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk bagian materi yaitu filsafat, moral atau etika. Yang pertama yang saya jelaskan di sini yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya yang yaitu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Adapun juga beberapa ciri dari pemikiran filosofis. Yang pertama, memiliki disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, skematis. Yang keempat, komprehensif. Yang kedua yang saya jelaskan di sini yaitu pengertian moral. Moral adalah suatu nilai kepantasan tentang baik buruk manusia. Moral bersifat tidak tertulis sama seperti etika, namun moral memiliki sastik lembaga. Moral bersifat tidak tertulis apabila tidak dipenuhi yang berupa sanksi sosial dari masyarakat. Contohnya dari moral adalah apabila tidak dipatuhi yang berupa sanksi sosial dari masyarakat. Moral juga terdapat beberapa contoh. Yang pertama, dilarang mencuri. Yang kedua, dilarang berbohong. Yang ketiga, dilarang membunuh, dan sebagainya. Kata moral berasal dari bahasa Latin yang memiliki bentuk tunggal mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Hal ini mengisyaratkan bahwa moral berasal dari kebiasaan adat tradisional dari suatu wilayah yang mempengaruhi bagaimana penilaian akan baik buruknya suatu perilaku manusia. Meski pada umumnya terdapat beberapa moral yang seperti yang telah dicontohkan di atas. Adapun juga konsep moral tersebut muncul dari kata moralitas. Moralitas adalah tuntunan manusia dalam bersikap atau baik buruk menurut batasan-batasan moral. Moralitas memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama komponen efektif, yang kedua komponen konektif, yang ketiga komponen perilaku. Dan yang ketiga yang saya jelaskan di sini yaitu pengertian etika secara umum. Etika adalah aturan atau tata perilaku baik buruk manusia dalam bertindak umum. Manusia dalam bertindak yang telah dipertimbangkan melalui bermacam-macam aspek secara menyeluruh. Pengertian dari etika tersebut terdapat kata aturan, namun aturan ini tidaklah bersifat tertulis seperti hukum, namun lebih seperti pedoman tertulis yang menjadi pegangan manusia di dalam kehidupannya. Etik dan etika seringkali disamaartikan oleh banyak orang. Berasal dari pengertian etimologi moral, maka pengertian moral dan etika berbeda jauh, di mana etika berasal dari bahasa Yunani. Namun perbedaan di antara keduanya adalah ajaran moral bersumber dari adat istiadat maupun ideologi, sedangkan etika merupakan ajaran melainkan ilmu sehingga haruslah dituntut sendiri dari lingkungannya tempat seseorang berada. Etika dapat dikatakan sebagai pemikiran kritis dan penjabaran atau filsafat dari moral. Posisi etika pun berbeda dengan moral, di mana etika terletak di antara hukum dan moral di daerah yang disebut sebagai zon. Pedoman dalam bersikap antara individu disebut sebagai etik atau sering disebut sopan santun.
Hal ini merupakan yang krusial bagi manusia karena tanpa adanya etika di dalam berkehidupan maka timbul berbagai macam masalah-masalah sosial serta kekacauan di masyarakat. Pengertian di atas mengerucut pada suatu tujuan yaitu membentuk pribadi manusia yang baik serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sebagai contoh dari etika yaitu apabila kita sedang berada di jalan dan kita melihat seseorang tertimpa kecelakaan, maka kita mesti berhenti dari pekerjaan kita dan menolong orang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan tentang materi filsafat moral atau etika. Mudah-mudahan prestasi saya ini bisa menambah wawasan teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, agar untuk mohon dimaafkan. Demikian prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.